Assalamualaikum pembelajar semua. Ketemu lagi di video keempat ya. Video keempat atau video terakhir materi tentang uji hipotesis varian, di mana di video keempat ini kita akan membahas contoh uji hipotesis varian untuk contoh kasus uji dua varian sebagai berikut. Pada contoh uji hipotesis dua varian kali ini, kasusnya adalah tentang sebuah produsen laptop yang memiliki suplai bahan baku untuk baterai ya dari supplier A dan B. Jadi meskipun kedua supplier A dan B memiliki rata-rata waktu pakai antar pengisian atau LBC yang sama, produsen laptop tampaknya menerima lebih banyak keluhan tentang LBC yang lebih pendek daripada yang diharapkan ketika itu baterainya bersumber dari suplai B ya, suplai perusahaan B. Jadi pembuat komputer atau pembuat laptop mencurigai hal ini dapat disebabkan oleh varian dari LBC-nya yang lebih tinggi untuk merek B. Jadi merek B itu lebih fluktuatif gitu ya, LBC-nya, atau variansnya lebih tinggi. Untuk memastikannya ya, dilakukan pengambilan sampel gitu ya. Sampel dilakukan dengan mengambil baterai dari supplier A dan supplier B ya. Jumlah sampelnya, jadi ini masing-masing sampel ada 10 sampel untuk setiap supplier. Kemudian berdasarkan data sampel ini, jadi dari supplier A dan supplier B, apakah cukup bisa dijadikan bukti gitu ya, bahwa variability dari merek B itu lebih tinggi daripada varian daripada LBC merek A. Baik, sebagai langkah awal kita coba lakukan perhitungan varian dari sampel untuk masing-masing baterai ya, yang disuplai merek A maupun merek B. Jadi data ini kita pindahkan ke Microsoft Excel. Baik, ini adalah data yang kita sudah pindahkan ke Microsoft Excel. Jadi berdasarkan data dari sampel merek A, kita hitung varian sampel merek A. Kita gunakan formula var untuk sampel. Oke. Kemudian kita plot untuk merek A. Dapat variansnya 0,03. Kemudian untuk merek B, kita ambil yang pakai untuk sampel. Ini dapat variansnya 0,33. Oke, artinya berdasarkan sampel ini kita memiliki varian sampel merek A, atau kita sebut saja SA kuadrat, itu adalah nilainya 0,03. Kemudian varian sampel merek B itu kita sebut SP kuadrat sama dengan 0,33. Oke, kemudian kita ingin melakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Uji pada taraf nyata 5%. Oke, langkah pengujian pertama, kita tentukan hipotesis yang mau kita uji. Jadi uji hipotesisnya adalah varian B lebih besar dari varian A. Ini bisa kita baca langsung di soal gitu ya. Ujilah pada tingkat apakah data tersebut bisa jadi bukti, jadi sampel bisa jadi bukti bahwa LBC merek B memiliki varian yang lebih besar. Jadi varian B lebih besar dari varian A. Oke. Dan
Hipotesis yang diuji itu adalah H1, berarti H1 sigma B kuadrat lebih besar dari sigma A kuadrat. Kemudian H0-nya ya sama saja gitu ya. Sigma B kuadrat sama dengan sigma A kuadrat. Oke, setelah menentukan hipotesis, kemudian kita tentukan statistik uji gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan pada video yang kedua, statistik uji untuk dua varian kita menggunakan F gitu ya. F itu secara formula adalah U dibagi V, di mana U dan P masing-masing adalah peubah acak chi-square dengan masing-masing memiliki derajat kebebasan tersendiri-sendiri. Yang jelas U ini adalah pembilang, V ini adalah penyebut. Nah, sekarang manakah yang akan kita jadikan pembilang? Jadi U itu yang mana gitu ya? Apakah S1 gitu ya, atau SA gitu ya, SA kuadrat ataukah SB kuadrat? Nah, definisi mana yang jadi U, mana yang jadi V nanti akan berpengaruh, karena ini kita mau menguji mempengaruhi apakah yang diarsir daerah kritisnya akan di kiri ataukah di kanan ya. Nah, misalkan sekarang kita buat U-nya adalah ini adalah SB kuadrat, kemudian V-nya adalah SA kuadrat. Maka dari sini statistik ujinya F sama dengan SB kuadrat dibagi SA kuadrat. Oke, nanti kita akan menguji dengan yang ini. Sekarang makna H1 ya. Ini statistik yang uji, kemudian tentukan daerah kritis ya. Daerah kritis. Oke, F memiliki distribusi yang mirip dengan chi-square gitu ya. Ini seperti ini, kemudian ini titik 0 sampai tak hingga, di mana F-nya kita miliki fungsi SB kuadrat dibagi SA kuadrat ya. Nah, kita lihat bunyi hipotesis yang mau diuji atau area yang mau diarsir itu adalah H1. Sigma B lebih besar atau varians B lebih besar dari varians A. Oke, varians B lebih besar dari varians A. Ketika B lebih besar dari A, maka F membesar. Jadi SB membesar, maka F akan membesar. F membesar itu di kanan. Berarti daerah H1 adanya di kanan, maka kita arsir daerah sebelah kanan. Nah, itu pentingnya dari permisalan ini. Kalau kita balik, misalkan yang jadi U adalah SA dan yang jadi V adalah SB, atau kita balik, maka F akan menjadi SA per SB. Nah, ketika SB atau SA per SB, ketika SB membesar, maka F mengecil. Nah, ke kiri, maka yang diarsir sebelah kiri. Kalau permisalan kita dirubah atau dibalik. Oke, kita tetapin permisalannya seperti ini. Untuk daerah pengujiannya adalah sebelah kanannya. Baik, nah jadi daerah yang diarsirnya sebelah kanan. Kemudian berapakah luasan daerah yang diarsir? Itu adalah pada taraf nyata 5%. Jadi ini adalah alfa sama dengan 5%. Ini adalah H1 diterima. Kemudian ini adalah H1 ditolak. Oke, berapakah F alfanya? Nah, untuk mencari F alfa, kita bisa menggunakan F dot inverse right tail, masukin probability-nya, kemudian degree of freedom 1, degree of freedom 2 ya. Jadi kita bisa masukin seperti itu. Jadi ini degree of freedom 1, degree of freedom 2 ya. Nah, ingat yang satu ini adalah U, yang kedua adalah milik degree of freedom miliknya V, berarti pembilang dan penyebut.
Nah, pembilangnya adalah SB. Nah, ini memiliki degree of freedom masing-masing. Ini adalah N-1, NB-1. Kemudian ini DF1 berarti sama dengan ini, DF2 sama dengan NA-1. Ya, karena NB dan NA-nya sama-sama 10, maka DF1 dan DF2, nah, jadi ini DF1 sama dengan NB-1 sama dengan 10-1 sama dengan 9. DF2 adalah NA-1 sama dengan 10-1 sama dengan 9. Ya, jadi permisalan tadi menentukan degree of freedom ya. Ya, jadi ingat lagi DF1 degree of freedom yang satu yang masuk ke fungsi Excel adalah dari pembilang. Kemudian degree of freedom 2 ya, kalau masuk Excel adalah dari penyebutnya. Oke, 5% dengan degree of freedom 1 9, degree of freedom 2 9. Kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Ini kita masukkan f.inverse yang right tail 5% dengan degree of freedom 1 9, degree of freedom 2 9. Kita dapatkan nilai 3,18. Baik, jadi F alfanya kita dapatkan F alfa sama dengan 3,18. Ini adalah batas kritis, sehingga daerah kritis adalah ketika F-nya lebih dari F alfa 3,18. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan statistik hitungnya dari F ya, hitung atau F hitung. Nah, F hitung itu jadi F hitung sama dengan SB kuadrat dibagi SA kuadrat ya. Ini mangan masing-masing degree of freedom sudah SB kuadratnya 0,33 dibagi 0,03. 0,33 dibagi 0,03. Ya. Jadi ini seperti mengkali dengan 100, kita akan dapatkan 3,3 sekian. Ya, kita akan dapatkan nilai 33. Kemudian ya, kita ke kesimpulan. Kita gambarkan lagi areanya. Ini adalah F dengan F alfanya. F alfa adalah sebesar 3,18. Ini adalah area H1 diterima. Ini H1 ditolak. Nah, kemudian kita memiliki nilai F hitung. Nah, F hitung ini 33 adalah di sebelah kanan dari 3,18. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi karena gitu ya. Karena F hitung lebih besar dari F alfa, maka H1 diterima. Apa H1 yang mau dibuktikan? Kita lihat H1 yang mau dibuktikan bahwa varians B atau variability B lebih besar dari varians A, dan itu berhasil dibuktikan sehingga kesimpulannya adalah terbukti ya. Terima H1 atau terbukti bahwa varians merek atau dari supplier B lebih besar dari varians merek A. Baik, ini adalah contoh uji hipotesis untuk dua varians, yaitu membandingkan dua varians dari dua populasi berbeda. Yang sangat penting adalah pemodelan kita ya. Varians mana yang menjadi pembilang dan penyebut, karena fungsi F gitu ya, berbentuk dari video kedua adalah over P, pembilang bagi penyebut. Jadi ketika kita modelkan SB sebagai pembilang, maka ketika SB lebih besar, maka F membesar. Itu artinya kita yang pernyataan
B membesar itu sejalan dengan F membesar, atau dia yang kita arsir di sebelah kanan, karena yang diarsir adalah H1 dan H1 bunyinya varian B lebih besar. Namun jika permisalan yang dilakukan dibalik gitu ya, misalnya U-nya adalah A, nah apa yang terjadi ketika ini U-nya A sementara yang membesar adalah penyebutnya, maka F mengecil. Nah, jadi makin kecil sehingga akan terbukti mengecil, atau artinya B membesar dengan F mengecil tadi di sebelah kiri. Jadi yang kita arsir adalah uji satu sisi sebelah kiri. Ya, sementara yang kita kerjakan adalah tetap mempertahankan SP yang sebelah kanan. Jadi titik krusialnya adalah pemisalan ini nanti akan memiliki makna berbeda ketika dibalik. Makna itu akan mempengaruhi sisi kiri atau sisi kanan yang akan diarsir dalam daerah kritis untuk pengujian hipotesis. Demikian video contoh tentang uji hipotesis varian untuk kasus 2 varians. Ini adalah video keempat sekaligus video terakhir pada keseluruhan video 1-4 materi uji hipotesis varians. Nah, saya Heriono Lalu, sampai jumpa di video pembelajaran dengan topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.